Selanjutnya cerah tahan lama sampai 12. Selanjutnya cerah dan tahan lama sampai 2. Ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judulnya, aku akan nge-review produk baru dari Wardah. Ini udah banyak banget kalian request via DM Instagram ataupun komen-komen di channel YouTube aku, yaitu Wardah yang seri lightening-nya ada liquid foundation dan liquid concealer. Memang biasanya kalian se-excited itu karena Wardah sendiri memang produk lokal dengan harga yang biasanya terjangkau tapi dengan kualitas yang bagus. Dan khusus di videoku kali ini pastinya aku akan nge-review detail mulai dari teksturnya, cara pengaplikasinya di wajahku, rasanya kayak gimana, dan sampai ke tes ketahanan. So, kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, jangan di skip videonya, keep on watching. Seperti biasa, aku akan sedikit ngebahas tentang packagingnya ya. Kayak gini, ini packaging dalamnya udah aku ambil karena dia memang Wardah seri yang lightening. Untuk dominan warnanya sendiri di sini biru muda perpaduan sama warna krem, dan warna kremnya ini sepertinya menyesuaikan dengan warna shade foundation ataupun concealernya. Ini aku coba bandingkan ya, ternyata memang mirip-mirip. Cuman aku nggak tahu untuk shade warna lainnya kayak gimana. Dan aku akan ngebahas satu persatu. Ini mulai dari yang Wardah lightening liquid foundation. Dia ada beberapa klaim, yaitu ada natural matte finish, selanjutnya ada SPF 30 PA+++, jadi pastinya dia udah ada SPF-nya yang cukup untuk melindungi wajah dari paparan sinar matahari, cerah dan tahan lama sampai 12 jam. Wow, mungkin dia ini bisa dipakai sampai seharian gitu, kayak dari pagi sampai malam. Masih untuk hari ini aku nggak tahu bisa pakai 12 jam atau enggak, nanti pokoknya aku update ya tes ketahanannya di akhir video. Klaim yang terakhir non-comedogenic formula, yang artinya adalah dia tidak menyebabkan komedo. Pastinya ini cocok buat kalian yang pori-porinya gede, jadi nggak usah khawatir dia bakal menyumbat pori yang akan menyebabkan timbulnya komedo. Terus yang kedua, ini Wardah lightening liquid concealer. Untuk lemnya sendiri dia adalah smooth finish, udah gitu medium to high coverage. Dia juga bilang bisa cerah tahan lama sampai 12 jam. Terus yang terakhir non comedogenic juga. Sekarang kita lihat untuk packaging dalamnya. Seperti ini, dia berbentuk tube yang cukup kecil ya, jadi praktis. Untuk bagian belakangnya ada beberapa keterangan, nanti langsung aku bacakan dari boxnya aja. Dan sekarang aku buka, aplikatornya lumayan lancip, jadi menurut aku sih kita bisa mengontrol pengambilan produknya. Ini dia secara tekstur sih dia nggak terlalu yang creamy ataupun cair. Dan sekarang masuk ke concealernya. Menurut aku ini packagingnya mirip kayak concealernya Mizu ya, kecil-kecilnya sama. Di situ ada expired date-nya, jadi misalnya kalau boxnya hilang sih nggak perlu khawatir ya. Terus lanjut ke aplikator. Ini mirip aplikator lip cream gitu ya, ada sisi miringnya. Jadi misalnya pengaplikasian concealer ini sih tinggal di swipe aja di area imperfection wajah kamu. Untuk shade yang beige ini menurut aku sedikit lebih gelap daripada foundationnya dengan tekstur yang lebih kental. Oke, itu tadi untuk klaim sampai ke packaging dalamnya. Kalian udah lihat ya secara mendetail. Sekarang aku akan bahas harganya. Kemarin aku beli di Shopee official store Wardah Beauty. Untuk yang liquid foundationnya ini netonya 25 ml, harganya 49.000, diskon jadi 39.200. Yaps, memang biasanya sih untuk produk lokal Wardah, Emina, Makeover kayak gitu biasanya ada diskon sekitar 10-15%. Cuman untuk liquid foundationnya ini 25 ml aku rasa cukup banyak ya. Misalnya kalian beli foundationnya Makeover, Maybelline atau L'Oreal, itu dia 30 ml dengan range harga yang lebih mahal. Dan secara packagingnya juga berbentuk tube kayak gini, lebih praktis untuk dibawa kemana-mana. Yang kedua, untuk concealernya ini kalau kalian lihat ya, package-nya kecil banget, tapi ternyata dia ini ada 7 gram, sama dengan Maybelline Fit Me Concealer, tapi dengan harga yang lebih terjangkau, yaitu 40.000, ada diskon jadi 32.000 aja. Sebenarnya untuk kedua produknya udah aku pakai di makeup lookku kali ini, cuman aku bakal kasih lihat cara pengaplikasiannya tadi di wajahku seperti ini. Oke, sekarang ini kondisi wajahku. Sebenarnya ada beberapa imperfection kayak bekas-bekas jerawat dan jerawat juga. Aku pakai setitik dulu, kira-kira segitu. Teksturnya lumayan cair ya untuk foundationnya. Setelahnya aku tap-tap di sisi kanan wajah. Menurut aku sih ini untuk warna ivory kayaknya masuk di skin tone-ku ya. Dan aku tap-tap menggunakan puff fuchsia-nya Makeover seperti biasa. Ini puff andalan aku karena memang dia nyaman gitu puffnya. Nih, kayak gini hasilnya. Dia ini sebenarnya untuk imperfection masih kelihatan ya, tapi di area bawah mata aku udah lumayan banget, walaupun masih kurang. Aku sengaja nggak tambahin lagi karena nanti aku mau pakai concealer pastinya. BTW secara teksturnya dia juga cepet banget diratain. Sekarang aku mau selesaiin juga untuk di sisi kiri wajahku.
Kayak gini untuk hasilnya, kalau aku perhatiin di kaca sih dia cukup flawless. Imperfection sih belum terlalu tercover, jadi aku bilang sih ini mungkin coveragenya medium. Setelahnya aku aplikasikan concealernya, di swipe-swipe aja kayak di bawah mata aku, di center wajah, sama di beberapa imperfection kayak noda-noda yang ada di pipi sama bekas-bekas jerawat yang ada di dagu aku. Dan kebetulan ini juga lagi ada jerawat yang mau aktif sepertinya. Setelahnya aku tap-tap, dan aku sih merasa ini concealernya walaupun teksturnya kental tapi cukup gampang diratakan dan warnanya juga masih masuk-masuk aja di skin toneku. Kayak gini untuk hasilnya, kelihatan ya kalau dia lebih mengcover, dan bener aja dia coveragenya oke, udah gitu hasilnya masih natural yang agak sedikit glowing gitu. Dia juga bisa mengcover bawah mataku yang gelap. Oke, sekarang lanjut aku akan set semuanya menggunakan Wardah BB Powder. Ini yang Wardah Perfect Bright ya untuk seriesnya. Sepertinya sini cuma ada satu warna, ya ini warnanya kecoklatan dan ada sedikit kayak sparklingnya gitu. Cuman seperti biasa aku nggak diemin lama-lama, langsung aku swipe-swipe aja menggunakan brush biar hasilnya masih cukup natural. Aku nggak mau yang kelihatan berbedak banget. Oke, sekarang aku mau kasih lihat ya kalau udah jam 10 pagi, aku akan selesaiin makeupku dulu. Lanjut, sekarang aku akan ngebahas untuk klaim produk yang ada di kemasan bagian belakang sini. Yang pertama ada Micronized Bright Pigment, yang dia fungsinya untuk mencerahkan dan menjadikan kulit tampak lebih halus. Sebenarnya kalau aku lihat tadi hasilnya ya di wajah aku, memang dia cukup flawless, tapi kalau untuk mencerahkannya sih aku nggak tahu, sepertinya sih biasa aja. Cuman memang dia smooth gitu hasilnya, kayak pori-pori di sekitaran hidung aku tuh juga agak tersamar, nggak yang biasanya kan kalau ada gerakan komedo sering muncul-muncul gitu. Ini kelihatan lebih smooth. Terus dia ada oil absorber yang membantu menyerap minyak secara optimal. Ini pastinya nanti yang akan membantu membuat makeup kita lebih tahan lama, khususnya buat kalian yang punya tipe jenis kulit berminyak atau normal to oily kayak aku. Pas banget ada kandungan ini. Masih ditambah vitamin E yang membantu menjaga kelembapan di kulit. Ini memang kerasa banget waktu aku selesai mengaplikasikan di wajah. Tadi sih untuk hasilnya kan dia matte finish tapi masih kelihatan natural, jadi agak sedikit lembab gitu loh, kayak asli kulit kita, bukan matte yang kelihatan berbedak. Oh ya, untuk ukuran foundation sih menurut aku ini super duper ringan di wajahku, kayak kita nggak pakai apa-apa gitu. Dulu aku pernah pakai BB cream atau DD creamnya Wardah, menurut aku malah dia teksturnya kayak lebih kental dan lebih kerasa gitu ya kalau kita memakai sesuatu di wajah. Apalagi kalau kalian ngesetnya pakai Wardah Perfect Bright yang BB powder ini, dia kan bedak tabur, jadi walaupun dia finishnya kelihatan lebih matte, tapi sih menurut aku masih natural. Untuk shade yang ivory ini sih di aku sendiri warnanya cocok, masuk-masuk aja. Ini akan cocok ke kalian yang punya warm undertone, udah gitu skin tone-nya lebih kayak ke kuning langsat. Untuk shade warna lainnya dari foundationnya ini bakal aku tampilin di layar ya, nanti kalau aku nemu gambarnya di Google, biar kalian bisa memperkirakan kalian lebih cocok di warna yang apa. Sekarang masuk ke concealernya. Yang pertama dia menyebutkan dengan medium to high coverage untuk menutupi bekas jerawat yang ada di wajah. Menurut aku bener banget, tadi dia bisa mengcover kayak bekas-bekas jerawat yang ada di dagu aku. Selanjutnya noda-noda yang ada di pipi karena memang cukup gelap, itu kalau di aku sendiri sih sampai butuh kayak sekitar 2 layer biar bisa beneran mengcover. Cuman di area bawah mataku, tadi pengaplikasian satu swipe gitu ya, dia sudah bisa mengcover, kayak langsung menutup area gelap yang ada di situ. Formulanya terasa ringan dan nyaman digunakan sehari-hari. Aku rasa ini juga benar. Kalau misalnya kalian pernah beli Maybelline Fit Me Concealer, itu teksturnya mirip banget sama si Wardah ini. Memang dia lebih kental daripada si foundationnya, cuman dia itu gampang diratain, udah gitu hasilnya juga natural, gak keki yang kering gitu di bagian bawah mata, dan dia bisa masuk ke garis-garis halus, gak nge-crack juga. Untuk kandungan yang lainnya, Micronized Bright Pigment ini mencerahkan dan menjadikan kulit tampak lebih halus. Memang sih dia smooth ya hasilnya tadi di bawah mata aku, tapi untuk mencerahkannya sendiri sih biasa aja, lagi-lagi nggak ada yang efek brightening gimana-gimana. Di shade yang beige ini sih di aku dia kayak lebih warna-warna yang neutral dan lebih gelap sedikit daripada warna foundationnya, tapi masih masuk-masuk aja di skin toneku. Ternyata dia juga ada kandungan oil absorbernya, jadi bisa mengontrol minyak juga, non-comedogenic, dermatologically tested, dan bisa digunakan untuk semua jenis kulit juga. BTW untuk packagingnya juga dia kecil, jadi gampang banget dibawa dan nggak menemuin tas pastinya. Terus untuk oksidasinya sendiri, yang bagian foundation menurut aku nyaris nggak oksidas ya, kalian bisa
Waktu aku pakai di muka aku pun di bagian concealernya masih aman-aman aja ya. Ini udah aku pakai sekitar 1,5 jam. Oke, overall sih untuk kedua produk ini aku suka, mulai dari tekstur sampai hasilnya di wajahku. Udah gitu dia juga super duper ringan. Jadi memang menurutku bisa cocok dipakai untuk sehari-hari. Apalagi dia bisa cocok untuk semua jenis tipe kulit. So pastinya sekarang aku tinggal tes ketahanan aja. Tadi aku selesai mengaplikasikan keduanya sekitar jam 10 pagi. Nanti aku bakal update di akhir video. Dan akhirnya selesai sudah untuk reviewnya. Semoga semua informasi yang aku berikan kali ini seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian udah pakai produknya seperti biasa, jangan lupa tinggalin komen-komen di bawah, sharing pengalaman kalian seperti apa. Terus warna shade apa sih yang cocok di skin tone kalian. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka video yang seperti ini, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti biar kalian gak ketinggalan update 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Yaps, ini update yang pertama jam 1:11, pakai sekitar 3 jam. Seperti yang udah kalian lihat, ini sebenarnya coveragenya masih oke, tapi agak sedikit keglowingan di ujung hidung aku. So langsung aku mau zoom aja seperti apa. Wow, ini sih masih bagus banget di lipatan hidungnya, belum ada cracking ataupun lumer, baru berkilau, yang paling parah sih di ujung hidung. Itu pun masih oke ya. Untuk coveragenya di pipi sama di bekas-bekas jerawat juga masih bagus. Sekarang masuk ke area bawah matanya, menurut aku dia juga nggak nge-crack ya, masih oke-oke aja coveragenya, dan nggak kering juga. Overall sih aku suka, ini masih bagus banget. Lanjut, ini jam 15.42, pakai sekitar 5,5 jam. Kayak gini hasilnya, secara sekilas sih coveragenya masih oke, cuman lagi-lagi di hidung aku memang lebih berkilau dari yang tadi, khususnya di ujung hidung. Tapi lagi-lagi ini belum crack, cuman kelihatan lebih berminyak aja. Untuk di area bekas-bekas jerawat aku pun juga masih tercover dengan bagus. Jadi coveragenya masih oke, cuman di hidungnya udah cukup berminyak ya. Sekarang aku akan coba tap-tap ini menggunakan kapas untuk bagian yang tadi keluar minyak. Dan ini sih ada yang menempel di kapasnya. Terus aku bakal kasih lihat hasilnya. Wow, ini kembali matte lagi dong. Cuman di ujung hidungnya hilang dikit, tapi di bagian lainnya bagus lagi. Terus sekarang aku akan pakai aloe vera gelnya dari Emina. Aku spray ke muka. Taruhlah ini kalian wudhu ya. Aku spray sebanyak mungkin biar wajahku basah. Dan setelahnya aku akan coba tap-tap menggunakan tisu. Nanti seperti apa untuk hasilnya, apakah dia masih bagus atau cukup lumer. Oke, dia banyak menempel di kapasnya, dan aku akan kasih lihat detailnya di wajah aku. Sebenarnya sekilas coverage masih kelihatan oke, tapi kita zoom aja ya untuk memastikan. Dan benar, coveragenya masih cukup oke, walaupun sekitaran hidung agak sedikit lumer ya. Tapi untuk di pipi aku, dan itu bekas-bekas jerawat juga masih cukup tercover. So, ini emang cukup tahan lama ya untuk ukuran harga segitu. Bahkan di bekas-bekas jerawat aku masih bagus untuk coveragenya. Menurut aku untuk concealer dan foundationnya ini recommended buat kalian coba dan beli dengan harga segitu, ketahanannya oke. Ini aku udah selesai bersihin wajah aku, dan aku bakal kasih lihat before afternya. Kelihatan banget ya, dia coveragenya masih oke kalau dibandingkan setelah wajahnya dibersihkan.